Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan kita kali ini yang terambil di dalam Amsal 29 ayat 15 sampai 17 dengan tema mendidik anak, tanggung jawab orang tua. Firman Tuhan berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara, Kitab Amsal dikelompokkan dalam kitab sastra yang berisi nasihat dan pengajaran. Kitab Amsal menempatkan dirinya sebagai orang tua yang selalu memahami bahwa menasehati adalah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya berjalan di jalan kehidupan yang salah. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya berjalan di jalan yang benar dan menikmati buah dari ketaatan. Karena itu peranan orang tua adalah mendidik dan mengajar anak-anaknya. Di masa lampau, orang tua selalu memanfaatkan waktunya untuk menasihati anak. Pada saat makan bersama, atau sedang bersama di ruangan keluarga. Namun seiring waktu, mungkin karena kesibukan, hal seperti itu mungkin sedikit orang tua yang melakukannya. Idealnya, orang tua mestinya menjadikan rumah sebagai tempat mengalirkan kasih sayang dalam berbagai bentuk kepada anak-anak, sehingga anak-anaknya tidak merasa kekurangan kasih sayang, kekurangan teladan, kekurangan perhatian, sehingga mencarinya di tempat yang lain. Pendidikan iman dan moral mestinya dimulai dari keluarga. Sebagai orang yang lebih dahulu menjalani kehidupan dan yang sudah merasakan berbagai pengalaman dalam hidup, maka tanggung jawab orang tua adalah memberi nasihat sebagai langkah pencegahan agar anak tidak mengalami kesulitan yang pernah dirasakan olehnya dahulu. Dalam Amsal pasal 4 ayat 3-4 berkata, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ini menunjukkan pengalaman mendapatkan didikan dari orang tua. Pengajaran itu harus diwariskan kepada anak-anak sebagai bekal dalam mereka menjalani kehidupan. Walaupun ada anak yang menilai pengajaran itu sudah bukan zamannya lagi. Namun, jangan pernah bosan, sebab Tuhan mengatakan pengajaran itu dilakukan secara berulang-ulang. Saudara, dalam mendidik anak memang ada tantangan, sebab tidak semua anak bersedia dengan lapang dada menerima. Ada anak yang mendengar, memahami, dan menanggapi dengan positif nasihat orang tua. Namun ada anak yang mendengar terus lupa, dan ada yang tidak mau mendengar, bahkan menanggapi secara negatif. Tidak jarang ada yang berpikir nasihat orang tua adalah wujud sikap mengekang diri, tidak memberi kebebasan kepada anak, dan menilai terlalu ikut campur
dalam pergaulan anak. Saudara, disinilah tanggung jawab sebagai orang tua diuji atas reaksi keras atau kurang setuju dari anak. Apakah orang tua akan berhenti menasihati? Panggilan dan tanggung jawab sebagai orang tua adalah mengajar, mendidik secara terus-menerus. Selama nasihat itu benar, tujuannya menjadi anak lebih baik, meluruskan apa yang bengkok, memperbaiki kekeliruan atau kesalahan, maka kita percaya seiring bertambahnya usia anak-anak kita, maka semakin dia dewasa, dia akan memiliki pengertian betapa pentingnya nasihat dan didikan itu. Menasihati anak membutuhkan kepekaan dan bisa membaca situasi sehingga dapat menyesuaikan dengan karakter anak. Memang ada waktunya sebagai orang tua mengajar anak dengan keras. Maksudnya bukan didikan yang kasar, namun didikan keras sebagai tanda kasih orang tua kepada anak yang lalai atau mengabaikan nasihat. Mendidik dengan keras harus dilakukan dengan hati yang bijak, dengan hati yang tenang, pikiran yang terkontrol, sehingga dapat mengendalikan diri. Hati yang bijak maksudnya dapat membedakan mana didikan yang mendidik dan mana yang merusak didikan tersebut. Membangun mental menjadi orang bijak dan berhikmat serta memiliki kualitas iman yang dapat diandalkan menuntut pengorbanan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah hati yang bijak dalam kami mendidik dan menerima didikan. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.